Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Selamat bergabung di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Baik, kita langsung pada materi yaitu teks debat. Materi hari ini yaitu mengenai struktur dan kebahasaan. Ya, Ibu akan terangkan dan Ibu tayangkan slide Canva. Sekarang kita bahas mengenai struktur teks debat. Struktur teks debat ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama pengenalan isu. Yang kedua penyampaian argumentasi atau rangkaian argumen. Yang ketiga debat. Dan yang keempat kesimpulan. Ya. Ibu akan sampaikan yang pertama. Ya, Ibu jelaskan bahwa pengenalan bagian ini berisi perkenalan diri dari masing-masing tim debat. Struktur yang kedua yaitu penyampaian argumen. Bagian ini berisi penyampaian argumentasi dari masing-masing tim mengenai mosi yang telah ditentukan. Argumen harus didukung dengan data dan fakta. Yang ketiga, debat, yaitu setelah masing-masing tim menyampaikan argumen barulah mereka masuk ke bagian inti. Ya, inti struktur teks. Di bagian ini tim menyampaikan sanggahan mereka. Misalnya, tim pro menyanggah argumen, tim kontra ataupun sebaliknya, tim kontra menyanggah argumen dan tim pro menyampaikan sanggahan. Masing-masing tim harus menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak tim lawan. Itu ya, pada struktur yang ketiga. Pada struktur yang keempat, yaitu kesimpulan. Pada struktur ini, bagian ini berisi kesimpulan dari setiap tim, kemudian diakhiri dengan kesimpulan hasil debat dari pihak moderator. Jadi kesimpulan ini adalah kesimpulan yang dihasilkan dari masing-masing tim. Tim pro dan tim kontra dan tim netral ya yang akan disimpulkan oleh seorang moderator. Itu adalah 4 struktur pada debat ya. Di sini yang terpenting adalah ketika kita penyampaian argumentasi pada struktur yang kedua. Penyampaian argumentasi ini ya, semua tim itu harus bisa menguasai materi dan masalahnya. Mereka harus membaca sumber-sumber yang terpercaya, akurat, ya, aktual. Kenapa? Karena apabila kita berdebat, kita harus mengetahui masalah yang sebenarnya. Ada data, ada fakta. Fakta di sini ya adalah suatu pernyataan yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Harus ada bukti kebenarannya. Jadi kita berdebat tidak hanya kita pendapat-pendapat saja yang disampaikan, tidak. Tapi harus ada bukti-bukti yang akurat, ya, sumber-sumber yang terpercaya. Jadi perbendaharaan wawasan ilmu pengetahuannya tidak hanya dari satu sumber. Ya, seorang tim harus mempersiapkan dengan matang bahan-bahan yang akan diperdebatkan. Harus dikuasai secara maksimal, dipelajari secara matang, ya, sebaik-baiknya, ya, sesiap-siapnya, ya, sumber dari berbagai media. Itu ya yang harus diperhatikan. Kemudian yang harus diperhatikan lagi ketika kita berdebat, ya, kita harus menggunakan bahasa yang santun, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Bahasa-bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak memancing emosional orang lain tidak boleh, ya. Dalam Islam pun debat itu tidak boleh saling memancing emosional, ya. Karena pada hakikatnya debat itu kan saling bertukar pikiran,
untuk mencapai suatu solusi di mana salah satu pihaknya akan mendapat kemenangan. Kemenangan yang diakui oleh semua pihak karena fakta data yang akurat bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan. Menang pada debat, tapi kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, itu bukan kemenangan yang sebenarnya. Ya, kemenangan yang sebenarnya itu adalah data faktanya bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, kebenarannya transparan. Ada data bukti, dokumentasi yang bisa dipertimbangkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu yang harus diperhatikan. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Ya, sekarang kita bahas mengenai kebahasaan teks debat ya. Kebahasaan teks debat itu ada kata penghubung. Kata penghubung itu banyak ya. Ada ya kata penghubung pertentangan, kata penghubung perbandingan, kata penghubung kausalitas, kata penghubung temporal. Kata penghubung perbandingan contohnya daripada sebagai seperti ya, kata penghubung pertentangan contohnya namun, tapi, kata penghubung kausalitas contohnya sebab, akibat, oleh sebab itu, oleh karena itu. Dan kata penghubung temporal contohnya kemudian, lalu, selanjutnya, sebelumnya. Ya. Kebahasaan yang kedua itu kata mental. Kata mental itu adalah kata yang tidak ada kinerja fisiknya, tidak ada kinerja ototnya ya. Contohnya itu berpikir, melamun, merenung. Ya, ketiga contoh kata itu tidak ada kerja fisiknya, tidak ada kinerja ototnya ya. Beda lagi dengan material, kebalikan jadi mental. Kalau material itu ada kinerja fisiknya. Contohnya berjalan, memasak ya. Kebahasan yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti nama orang ya. Kata ganti nama orang itu ada kata ganti orang pertama, contohnya aku, saya, ku, kami, kita. Ada kata ganti orang kedua, contohnya kamu, Anda, engkau, kamu sekalian, Anda sekalian. Kata ganti orang ketiga itu ia, dia, beliaunya, mereka ya. Kebahasaan yang ketiga yaitu adanya kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu sama dengan kalimat majemuk bertingkat, di mana kalimat ini tidak sederajat. Ada induk kalimat, ada anak kalimat ya, sama dengan kalimat majemuk bertingkat ya. Bisa diperluas subjeknya, bisa diperluas predikatnya, bisa diperluas objeknya, bisa diperluas pelengkapnya. Itu ya, mengenai 4 kebahasaan pada teks debat. Bisa dipahami?